Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim? Jumpa kembali dalam Kuldi, kuliah bersama Edi Hamdi dalam episode Hikayat Maqdisiyah. Kisah-kisah tentang profil atau tokoh di sekitar Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Kali ini kita masuk episode masih dengan Umar bin Khattab ya, karena Umar bin Khattab kemarin belum tuntas. Umar bin Khattab menerima kunci dari Sophronius, uskup dari Bizantium. Kemudian Umar bin Khattab melakukan sholat, karena ketika melakukan ziarah di sekitar gereja, Umar bin Khattab sholat bukan di dalam gereja tetapi di sebelah gereja, dan akhirnya masjid atau tempat Umar bin Khattab melakukan sholat, dibangunlah sebuah masjid saat ini, yaitu yang disebut dengan Masjid Umar bin Khattab. Kemudian ada perjanjian Uhdal Umariyah atau perjanjian dengan uskup tentang negosiasi yang terjadi antara kedua pemimpin dunia, katakan pemimpin Kristen dan pemimpin Islam, yang sudah saya terjemahkan pada minggu yang lalu. Nah, kali ini saya ajak mitra muslim lewat hikayah Maqdisiyah ini Umar bin Khattab masuk ke Masjid Aqsa. Karena Umar bin Khattab ini pertama kali dia masuk Masjid Aqsa. Umar bin Khattab ketika masuk ke Masjid Aqsa yang pertama kali ditanyakan di mana tempat mi'rajnya Rasulullah. Ya, jadi Umar bin Khattab kan nggak tahu, pertama kali ke masjid dan menanyakan kepada salah satu pengawal daripada Sophronius yang sudah masuk Islam kalau tidak salah, di mana tempat Nabi Muhammad ketika mi'raj. Akhirnya diantar ke tempatnya karena dialah yang tahu kisah mi'rajnya Rasulullah, dan tempat tersebut ternyata mitra muslim semua full dengan sampah. Jadi Qubatus Sukhra yang ada kubah kuningnya itu, yang di bawahnya ada atau di dalamnya ada batu yang orang-orang bilang batu tergantung, padahal tidak tergantung, hanya naik sedikit, di mana jejak kaki Rasulullah itu ada di situ, telapak kaki Rasulullah dari situ. Ternyata isinya sampah semua, sangat merisaukan, sehingga akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan untuk membersihkan tempat tersebut, karena tempat tersebut merupakan tempat yang dianggap mungkin memiliki sejarah yang luar biasa, mi'rajnya Rasulullah SAW dari situ. Dan tempat tersebut setelah dibersihkan, akhirnya Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat bersama dengan sahabat-sahabatnya yang dulu saya sebutkan. Ada Khalid bin Walid, ada Bilal bin Rabah ikut, ada Abu Ubaidah tentunya, ada Amr bin As, ada Abu Sofyan atau Yazid bin Abi Sofyan, dan banyak lagi sahabat-sahabat lain ikut sholat di situ. Sholat 2 rakaat. Nah, pertanyaannya di mana sholatnya? Apakah di yang ada batu tergantung yang ada kubah kuning atau di depan kibli? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan di tempat tersebut, tapi ada yang mengatakan sholatnya di Masjid Kibli, yaitu masjid yang ada di paling depan. Ya. Kita tidak perlu memperdebatkan di mana tempat sholat, tapi yang saya ingin sampaikan adalah sholat 2 rakaatnya tuh bacaannya apa? Nah, itu. Ya. Setelah sholat Al-Fatihah, Umar bin Khattab membaca surah Al-Isra. Wajar dong. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya sampai dengan habis. Karena berkaitan di mana di tempat itulah Rasulullah melakukan mi'raj ke Sidratul Muntaha. Itu pada rakaat pertama. Rakaat kedua kira-kira apa? Apa surah Al-Fatah? Karena Umar telah menaklukkan atau umat Islam telah menaklukkan Ilya atau Baitul Maqdis? Ternyata tidak. Atau surat An-Najm, di mana An-Najm menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj? Ternyata bukan. Ternyata Umar bin Khattab membaca surat As-Sad atau surat Sad. Loh, kenapa surat Sad? Nah, ini mitra muslim yang lagi menonton, coba lihat deh di surat Sad. Kalau nggak paham bisa baca terjemahannya.
ternyata surat Shad itu menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam. Loh, kok apa? Apa kaitannya Nabi Daud alaihissalam dengan surat yang dibacakan oleh Umar bin Khattab pada saat rakaat yang kedua? Ternyata di dalam surat Shad yang bercerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam, Umar bin Khattab tahu kisah sejarah. Karena kalau dilihat dari surat yang dibaca Umar bin Khattab itu, bahwasanya negara atau yang menaklukkan pertama kali Baitul Maqdis sebetulnya bukan Umar bin Khattab, tetapi justru Daud, yaitu bapak daripada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud alaihissalam dialah yang pertama kali menaklukkan Baitul Maqdis, dan Ilya atau Yerusalem dijadikan ibu kota untuk masyarakat lingkungan pada saat itu. Jadi yang pertama kali menaklukkan Baitul Maqdis itu adalah menurut agama Islam, menurut sejarah Islam, bahwa Nabi Daud alaihissalam. Nah, yang kedua baru Umar ibn Khattab, sehingga penghormatan Umar bin Khattab terhadap penakluk pertama Baitul Maqdis yaitu Nabi Daud alaihissalam, beliau membacakan surah Shad yang isinya adalah kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Di samping itu juga sebetulnya di dalam surat Shad itu ada surat Sajadah, ya, surat yang menjadikan orang melakukan sholat itu disunatkan untuk sujud, ya, seperti surat As-Sajadah kan, kalau ada surat yang berbunyi tentang sajadah untuk bersujud, maka orang yang melakukan sholat disunatkan untuk bersujud. Mungkin juga di situ Umar bin Khattab memilih surat tersebut dalam rangka supaya sujudnya lamaan dikit, gitu, kira-kira di tempat tersebut. Jadi intinya mitra muslim, saya ingin menggarisbawahi bahwa Baitul Maqdis Al-Aqsa yang pertama kali menaklukkan dan dijadikan sebuah negara pertama kali oleh Nabi Daud alaihissalam, yang disebut oleh mereka, oleh Yahudi, yaitu King David. Sementara Umar bin Khattab menaklukkan atau penakluk yang kedua daripada Baitul Maqdis. Demikian mitra muslim ringkasan daripada hikayat Maqdisiyah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya dengan topik dan tokoh yang berbeda. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Puldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton, like, and share, sama subscribe, ya, jangan lupa.